Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, para bapak dan ibu yang malam ini insyaallah masih mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang saya hormati para ketua RT dan seluruh jajaran masing-masing RT yang berada di wilayah kerja RW 3 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Khusus Bapak Ketua RW beserta seluruh jajarannya, Bapak RW 3 dan seluruh jajaran RW 3 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Saya sebut Indonesia karena ini ada resepsi tasakuran. Jadi resepsi tasakuran Dirgahayu Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya sebagai warga RW 3, kita bisa merasakan betapa indahnya kalau apa yang disebut Pak RW tadi adalah berdaulat. Berdaulat itu bersatu. Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan judul ini saja. Jadi judul di belakang ini. Kalau itu resepsi, maka sudah terlaksana. Resepsi itu pertemuan. Ini sudah terlaksana oleh ketua panitia. Tadi disampaikan beliau seorang aparat kepolisian, tetapi beliau mengucapkan dalil dengan fasihnya, khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu apabila manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Itu yang diucapkan oleh ketua panitia. Apakah kita merasa bahwa kita ini bermanfaat untuk orang lain? Kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, tentu bukan orang baik. Karena yang disampaikan ketua panitia itu adalah sunnah Rasul, qaul Rasul, pembicaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Pak RW menyampaikannya bahwa berdaulat itu yang diinginkan oleh kita. Saya kira di RW 3 Kelurahan Ketapang warganya selalu berdaulat, cuma berdaulat dalam tanda kutip masing-masing. Jadi karena punya tugas yang tidak sama. Kalau Dr. Taufik tidak boleh diganggu pagi hari dan sore hari karena beliau melayani pasien. Saya pun juga kalau sudah pukul 3 hilang dari rumah, 3 pagi hilang dari rumah atau sebelum maghrib. Kenapa? Karena tugas saya dakwah. Nah, kalau yang di bawahnya ini adalah Dirgahayu. Dirgahayu itu adalah umur panjang. Jadi yang diharapkan oleh kita bahwa NKRI itu harus berumur panjang. Karena NKRI itu pernah habis, Pak. Pernah habis kan? Menjadi republik, menjadi RIS,
Republik Indonesia Serikat. Pak Natsir kemudian memberikan ungkapan kembali pada tanggal 3 April, diberikan ke parlemen untuk menjadi NKRI kembali. Maka 3 April itu adalah hari NKRI. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kupas saja mulai tasyakuran. Tasyakuran itu berasal dari kata syukur dalam bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke Indonesia menjadi syukur pula. Syukur itu dari kalimat shin, kaf, dan ro, syukur. Syukur itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan membenargunakan nikmat Allah. Sekali lagi, syukur itu membenargunakan nikmat Allah. Nikmat, kalau ditanyakan nikmat, apa sih nikmat itu? Nikmat itu tambahan dari Allah berupa kebahagiaan. Jadi kalau ibu, bapak setelah diundang oleh panitia di sini, kemudian melihat acaranya, kemudian pulang, kita bertambah kebahagiaan itu namanya nikmat. Nah, jadi syukur itu karena kita memperoleh nikmat dari Allah. Apa yang patut kita syukuri pada malam ini? Kata panitia, kita mensyukuri akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka itu dalam etimologi dia terbebas dari penjajahan. Jadi kita itu bebas dari penjajahan. Makanya Pak RW tadi memberitahukan berdaulat. Selalu dikatakan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, kan begitu. Ada satu manusia yang oleh orang Belanda yang bertahun-tahun bercokol di Hindia Belanda ini, kemudian umat Islam itu sulit untuk dipatahkan. Jangan perangi umat Islam dengan senjata, tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang, karena umat Islam yang dicari itu mati syahid. Maka orang yang diutus oleh Belanda ke Hindia Belanda ini, sampai kemudian mereka mengadakan penelitian dan mereka seolah-olah dia menjadi mu'alaf, dia beribadah haji ke Mekah hanya untuk belajar Islam, untuk mengetahui kondisi Islam Indonesia. Nah, makanya kemudian lahirlah dari metodologi yang dia sampaikan dalam teorinya itu, namanya teori sosial politik yang berjudul Divide et Impera. Indonesia khususnya umat Islam harus divide et impera, harus diadu domba. Siapa itu orangnya? Namanya Snokhorgronya. Sampai sekarang tidak dijawab Pak oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Islam yang begitu besar diadu domba. Kalimat surat Ali Imran. Ali Imran itu surat ketiga. Ali Imran, bukan Al Imran, tetapi Ali Imran, keluarga Imran. Ayat 102 tidak pernah dikupas Pak. Tidak pernah dikupas. Karena apa? Mereka sudah tercengkram dan sudah terbayar untuk tidak mengupas surat Ali Imran ini. Ayat yang 102 Pak. Apa kalimatnya itu? Kalimat surat Ali Imran ayat 102 itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, kata Allah. Bersatu padulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Gak pernah dikupas Pak. Apalagi surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12 gak pernah dikupas. Maksud saya oleh government. Ini kan kewajiban government berdaulat itu. Kami sebagai rakyat mesti iyanya, karena kami ini betul-betul mesti taat. Orang Indonesia itu Pak hanya dua keinginannya. Dia ingin kehidupannya itu adalah
aman. Kata Pak Ketua Panitia tadi, jangan sampai ada kecolongan sepeda motor. Jangan sepeda motor Pak Ketua, sandal aja bisa hilang. Tapi sandal hilang itu Pak, mesti di masjid. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 itu jarang Pak dikupas. Apa kalimatnya? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Pak, kalau bersaudara, kalau tetangga kita sakit kan juga ikut sakit kalau saudara. Bukan kalau tetangga sakit diomongkan gini, mati kakek. Di mana ayat Al-Hujurat ini? Itu tadi bahasa Sanskerta Pak RW, Pak RT, bahasa Sanskerta. Bahasanya Dokter Taufik. Beliau dari Pamekasan Pak, dari Pamekasan. Sementara saya tetangga dekatnya saja. Apalagi ayat yang ke-12 nggak pernah Pak dikupas, sehingga masyarakat itu selalu bersengketa. Cobalah Islam kupas ini, maksud saya oleh government dong, kan begitu. Kalimatnya begini Pak, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh. Hai orang-orang yang mengaku diri kamu itu beriman, kata Allah, jangan berburuk sangka. Ini kalimatnya Pak, Al-Hujurat ayat 12. Ijtanibu katsiran minadh, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya kata Allah, berburuk sangka itu dosa. Dosa Pak. Wala tajassasu, jangan ungkit-ungkit kesalahan orang. Wala yaghtab ba'duhum ala ba'din, jangan kamu cari kesalahan itu lantas kamu membikin namanya majelis ngerumpi. Sekarang kan ada majelis ngerumpi kan, kumpul orang berbicara tentang orang. Ketika tetangga kita punya sepeda motor, terus punya mobil, ngomong, iya bos ini kata diopo, kok wis duwe sepeda motor sampai telu. Itu namanya ijtanibu katsiran minadh-dhon, sudah su'dzon. Ketika Allah menyampaikan begini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kamu suka, kata Allah, engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi kalau kita su'dzon ke orang, kita sering mencari kesalahan orang, mengungkit-ungkit kesalahan orang, Allah sampaikan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Allah sampaikan fakarihtumu, tentu kau jijik, kata Allah. Jadi Bapak, kalau kita su'dzon maka sama dengan makan daging saudara kita yang sudah mati. Ini kata Allah dalam surat Al-Hujurat 12. Dan ini jarang dikupas. Yang dikupas itu apa Pak? Snok horgelonya dengan divide et imperanya itu. Yang disengketakan mesti begini Pak, orang yang baca bismillah sir dan bismillah jahar, itu yang ditabrakkan terus menerus. Orang baca kunut, tidak baca kunut, itu ditabrakkan terus menerus. Padahal baca kunut silahkan, tidak baca kunut silahkan. Mau sir bismillahnya silahkan, tidak sir, mau jahar silahkan. Dan itu yang ditabrakkan, tidak mau berdaulat. Ini konsep senok horgolonya tentang divide et impera, adu domba. Lah Indonesia ketika sekarang ini menyatakan diri kita untuk bersyukur, nikmat itu mesti datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Sekali lagi, nikmat itu mesti dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Wa ma lakum bin ni'matin faminallah. Apa yang nikmat ada pada kalian, kata Allah, itu dari Allah. Tetapi Pak, nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka ada satu surat, namanya surat Ar-Rahman. Kalimat itu ayatnya 78 Pak, surat Ar-Rahman itu diulang oleh Allah 31 kali.
Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kamu sangsikan Nur Hasan? Yang aku berikan, kata Allah. Dari 78, 31 diulang. Karena kita ini memang sedikit bersyukurnya kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata sedikit hamba yang bersyukur kepadaku. Apakah kita termasuk orang sedikit? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur itu. Pak, malam ini kita diajak oleh Pak RW yang kemudian sekarang ketuanya adalah RT 2. Besok dipindahkan ke RT saya Pak RT 3 tahun 2026 Pak RT 2026 lah. Diajak untuk apa? Bersyukur Pak. Bersyukur itu membenar gunakan nikmat Allah Pak. Apa yang harus kita kerjakan? Kemerdekaan bangsa ini kalau saya klasifikasi hanya ada 4 kelompok. Kelompok pertama, mohon maaf Pak, saya tangan kiri, mohon maaf. Kalau dokter Taufik sudah tahu ke tangan kiri, karena tangan kanan cek melahar tesiting-tuting. Yang pertama adalah kelompok intelektual yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah agamawan yang dipimpin oleh Kiai Wahid. Yang ketiga kelompok pemuda yang menculik Pak Karno untuk kemudian memproklamasikan itu tanggal 17 itu. Yang keempat kelompok pengusaha yang dia merelakan malnya, hartanya untuk berjuang memerdekakan bangsa ini. Pak, pertanyaan kita sudah tahu bahwa yang memproklamirkan itu dari kalangan intelektual. Apakah Pak Karno karena kehebatannya? Tidak Pak, karena rahmat Allah sajalah sehingga merdeka bangsa ini. Ini adalah ikhtiar 4 orang, 4 kelompok ini ikhtiar. Karena rahmat Allah Indonesia ini merdeka. Maka dalam konstitusi Sayuti Melik mengetik atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, maka 4 kelompok ini yang punya keinginan. Bukan berarti hanya personnya Pak ya, tetapi maksudnya adalah intelektualnya yang tidak tersebut dalam sejarah, dia meninggal. Ini adalah usaha mereka atas berkat rahmat Allah. Termasuk malam ini Pak, bukan karena kehebatan Pak RW, bukan kehebatan ketua panitia, karena atas berkat rahmat Allah kita sehat, Pak RW sehat, Pak RT sehat, masyarakat sehat, dan oleh Allah diberi kekuatan, didampingi seorang dokter. Coba bayangkan didampingi Pak. Jadi dokter Taufik datang itu karena memang kehendak Allah. Tetapi semoga kita sampai pulang ke rumah sehat. Amin. Inilah yang namanya nikmat diberikan oleh Allah. Kita bertemu, bersilaturahim, hanya dempet dengan beliau sudah punya makanan sehat. Lah, saya lanjut ini. Dari 4 ini Pak, kita kan bersyukur, mereka bersyukur. Mari kita fahami 4 orang ini. 4 kelompok maksud saya. Pada saat kemerdekaan itu Pak, pada saat sebelum kemerdekaan, siapa yang berjuang di Kital, di peperangan siapa Pak? Kata Pak RW, TNI belum ada waktu itu. TNI lahir 1947. Tetapi yang berjuang siapa? Rakyat Pak, rakyat. Siapa yang mimpin Pak? Yang mimpin siapa? Seorang guru madrasah ibtidaiyah, namanya Sudirman. Dia tinggal 1 paru-parunya Pak. Sudirman dilarang oleh Pak Karno untuk tidak berjuang karena sudah paru-parunya tinggal 1. Apa kata dia? Tidak, demi agamaku tidak boleh orang itu menjajah orang lain. Aku di depan. Pak Dirman ini Pak, di mana-mana mesti ada orang munafik, di mana-mana. Karena itu ayat Allah, kalau Bapak baca nanti Al-Baqarah ayat ke 8 sampai 20.
Kalau iman hanya 1 sampai 5, kafir hanya 6 sampai 7, untuk munafik 8 sampai 20. Pak, pada saat berjuang, satu orang munafik ini lapor ke Belanda memberitahu titik tempatnya Pak Dirman. Maka Belanda datang untuk membunuh Dirman. Tetapi apa Pak Dirman itu? Buka pakaian kitalnya, ganti sarung dan ganti pakaian biasa, pakai songkok. Maka yang pakai songkok hitam itu pertanda orang Indonesia. Maka pada saat Belanda sudah sampai di situ, tidak yakin kalau itu Sudirman, maka yang melaporkan itu berondong, dor, mati. Setelah pulang orang Belanda, ditanya Pak oleh prajuritnya, Kiai, ajimat apa yang engkau miliki sehingga Belanda tidak membunuh jenengan? Apa kata Sudirman? Iya, aku punya ajimat, katanya. Apa Kiai? 1, katanya Pak Dirman itu, aku selalu punya wudhu. Pak Dirman, Pak, guru MI itu, kita yang sudah S1, S2, S3, Pak Dirman itu nggak ada SS-nya Pak, hanya guru MI. Ajimat saya tidak pernah meninggalkan wudhu. Yang kedua, kata Pak Dirman itu, saya selalu melaksanakan sholat berjamaah. Maka Pak Dirman diselamatkan karena sholatnya. Pak, dokter tidak pernah berjanji kepada pasiennya, besok kalau aku beri obat kamu besok sembuh. Nggak pernah Pak dokter berjanji itu, nggak pernah. Guru pun tidak pernah berjanji kalau besok nak engkau sudah selesai melaksanakan kuliah maka tentu tidak menjamin engkau bekerja. Tetapi Allah berjanji kalau engkau perbaiki sholatmu, kehidupanmu akan aku penuhi. Bedakan Pak antara makhluk dengan khalik. Maksud saya, ketika yang akademika untuk kemudian memproklamasikan kemerdekaan, yang berjuang itu adalah mereka yang dari guru dan masyarakat. 3-4 kelompok ini kemudian setelah dinyatakan proklamasi, besoknya itu konstitusi dicanangkan, maka jadilah negeri ini NKRI. Apa yang kita harus kerjakan sebagai orang-orang yang lahir setelah beliau, setelah 80 tahun beliau sudah tidak ada? Tasyakur, kita hendaknya yakin bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita berkata ini atas berkat mereka, tidak, atas berkat rahmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk isi kemerdekaan ini dengan perilaku yang baik, seperti yang dikatakan Pak Ketua Panitia tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yuk bermanfaat ke orang lain. Dan yang ketiga, yuk doakan Pak, doakan mereka agar mereka itu menjadi orang yang memang betul-betul syahid di hadapan Allah. Syahid itu Pak sudah tanpa proses, besok masuk neraka, masuk surga itu tanpa dihisap. Pak Dirman dan para pahlawan-pahlawan yang tidak tersebut namanya gugur, mereka adalah babul yamin, dia masuk dari pintu kanan tanpa dihisap. Apa kita mau masuk surga tanpa dihisap? Mau. Yuk kita berangkat bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya menyampaikan tasyakur itu, syukur itu bilisan, alhamdulillah. Kalimatus syukur alhamdulillah. Tetapi tidak cukup dengan alhamdulillah kalimat ini, yuk kita amalkan dengan perbuatan syukur itu, membenargunakan nikmat Allah. Kalau kita sedang makan, yuk duduk makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri sambil berdiri. Maka kita mensyukuri dengan bertemu begini, dan kemudian resepsi begini, kemudian kita mendoakan mereka yang jadi founding father kita. Kita doakan
agar sekarang beliau yang ada di alam kubur, alam barzah itu, beliau seperti tidur menunggu besok ketika amal itu oleh Allah dihisab dan sesuai janji Allah dia akan masuk babul yamin. Semoga kita pun yang ikut mendoakan nantinya kita masuk di babul yamin, ikut mereka yang berjuang karena kita memperingati dengan tasyakur ilallah. Semoga kedaulatan RW 3 ini, masyarakatnya tetap terpelihara dan semoga Allah menunjukkan kebenaran kepada kita. Benar itu benar dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan kebenaran, dan semoga Allah menunjukkan sesuatu yang salah itu salah dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan yang salah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak dari segala ibadah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, Allahumma hadad du'a wa alaikal ijabah wa hadal juhadu wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.